Dan ini salah satu yang paling kena dampaknya ini adalah dia merupakan mutawif yang biasanya dia membawa jamaah umroh di Madinah dan di Mekah. Kemudian kondisi lockdown seperti ini, mereka nganggur dan menunggu sampai kapan ini dibuka. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa ini cepat kembali normal, virus corona segera diangkat oleh Allah dan nanti dibuka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Sawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja mudah-mudahan kita semuanya juga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah virus corona ini. Dalam tayangan video kali ini saya akan melihat-lihat seperti apa kondisi warga negara Indonesia yang terjebak dalam lockdown atau terjebak dalam suasana wabah virus corona, khususnya yang ada di kota Mekah ini. Oke, saya nanti akan menuju ke salah satu rumahnya teman saya atau kamarnya teman saya. Di sana nanti saya akan bertanya-tanya seperti apa kondisinya setelah mereka terjebak dalam suasana lockdown yang ada di kota Mekah ini. Oke, dan saya akan menuju ke tempatnya teman saya ini. Dan sedikit saya melihatkan situasinya seperti inilah kondisinya kota Mekah ini. Ini sebetulnya di perumahan juga sih, tapi pada dasarnya perumahan-perumahan ini adalah bukit-bukit seperti ini, kemudian diratakan seperti ini pembangunan baru. Ini awalnya ini bukit, kemudian diratakan dan jadilah perumahan-perumahan penduduk seperti ini. Oke, langsung saja saya akan meluncur ke rumahnya teman saya, sekaligus nanti akan mereview kamarnya atau tempat tinggalnya tenaga kerja yang ada di kota Mekah ini khususnya. Dan sekaligus nanti saya akan sedikit wawancara kondisi warga negara Indonesia yang ada di kota Mekah ini. Dan seperti inilah suasananya. Ini tepat pukul sekitar setengah 11 siang. Dan sedikit nanti saya akan menunjukkan kamar-kamarnya seperti apa tenaga kerja atau warga negara Indonesia yang bekerja di kota Mekah ini. Jadi biasanya setiap bos atau juragan di sini itu mereka mempunyai rumah, kemudian di samping rumahnya itu ada kamarnya. Oke, ini sudah sampai ini kayaknya. Oke, langsung saya saja. Dan seperti inilah tempat tinggalnya orang-orang Arab ini. Ini termasuk apa ya? Bisa dibilang ini kontrakan, bukan rumah. Jadi beberapa orang Saudi ini banyak yang ngontrak, jadi belum mempunyai rumah sendiri. Dan ini salah satu rumahnya teman saya. Dan seperti inilah kondisinya. Ini di belakang sana itu gunung. Kemudian rumahnya majikan teman saya itu di atas sana. Dan ini parkirannya di depan sini. Ini kamarnya seperti ini. Jadi maaf ini ya agak sedikit kurang bagus, tapi ini adalah fakta. Ini kamar mandinya. Ini kamar mandinya seperti kos-kosan. Ini di luar. Ini termasuk gunung, ini bukit. Ini kamar mandinya ini. Kamar mandinya di samping. Dan ini kamarnya. Saya ketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Ini Mas Takim, ini teman saya. Ini Mas siapa namanya? Agung. Mas Agung ya. Ya. Alhamdulillah. Inilah teman-teman kita yang ada di kota Mekah ini, yang bisa dibilang ini terjebak dalam kondisi lockdown. Jadi nanti saya tanya-tanya ke teman ini bagaimana suasananya. Dan sedikit saya mereview kamarnya ini, kamar warga negara Indonesia yang bekerja di Saudi. Masya Allah. Jadi
ini kamar sopir ini di dalamnya ada tamannya ini. Mas Takim ini membuat sendiri atau memang sudah ada dari dulu? Ya ini hasil karena apa? Lockdown corona ini. Membuat sendiri Mas Takim? Buat sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini, oh Masya Allah. Jadi kamarnya itu ada dekorasi air mancur kecil, kemudian dikasih ikan-ikan juga ini. Masya Allah, subhanallah. Jadi seperti inilah kamarnya atau tempat tinggalnya warga negara Indonesia yang bekerja di Kota Mekah ini, khususnya seperti ini. Ini kamarnya ini cukup besar, ini ukurannya ini besar, ini 5 kali 4 nya Mas, kira 4 kali 6. Oh cukup besar ini, cukup besar. Masih ada di belakang. Oke, saya akan ngobrol-ngobrol tentang ini suasana Kota Mekah yang sekarang sedang lockdown ini. Masya Allah, ini semuanya kita ini memang prihatin ya Mas ya. Iya. Jadi keluar juga dibatasi, tidak boleh keluar dari wilayah, kemudian hanya bisa keluar jam 6 sampai jam 3 ya. Masya Allah. Dan ini saya mau tanya-tanya ke Mas Agung nih ya. Ya. Mas Agung ini kan kerja gaib ini. Iya. Nah, ini yang paling kena dampaknya ini. Jadi Mas Agung ini datang kapan Mas Agung? Datangnya Januari 2020 kemarin. Ya. Tapi datang Masjidil Haram habis itu ditutup ya. Iya. Masih ditutup, kemudian jamaah umroh nggak ada, kemudian ya ini menunggu jamaah umroh dibuka tapi belum dibuka juga. Ini jadi Mas Agung ini untuk sementara ini nganggur ya Mas Agung. Lockdown dulu. Dan ini salah satu yang paling kena dampaknya ini adalah dia merupakan mutawif yang biasanya dia membawa jamaah umroh di Madinah dan di Mekah. Kemudian kondisi lockdown seperti ini mereka nganggur dan menunggu sampai kapan ini dibuka. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa ini cepat kembali normal, virus corona segera diangkat oleh Allah dan nanti dibuka kembali, kemudian bisa terjadi Mas Agungnya. Ya, nah, ini satu lagi nih Mas Takim ini. Mas Takim. Iya. Mas Takim ini kerjanya apa ini kamu ngomong? Yang siapa? Kerjanya sampean kerja apa ini? Supir Lah, rumah. ini kalau suasana lockdown seperti ini Mas Takim ini dampaknya apa ini Mas Takim? Enggak ada dampak, malah untung Mas. Wah. Kita kan makan gaji buta kan? Oh iya. Tapi gajinya nggak macet ya? Oh enggak. Jadi ini Tiap bulan alhamdulillah datang. Jadi ini malah unik ini. Jadi kalau sopir, memang kalau sopir kan jam 3 sudah nggak boleh keluar. Jadi nggak ada kegiatan. Nggak ada kerja. Jadi kerjanya jam 6 sampai jam 3 sore. Itu pun cuma biasanya iya. Cuman belanja. Paling belanja aja. Cuman belanja saja. Masya Allah. Memang kalau sopir diuntungkan. Tapi ada sebagian Mas Hakim. Karena efek lockdown ini kan juga banyak orang-orang Arab ini yang usahanya itu juga down, yang jatuh. Jadi efeknya itu gajinya juga kadang-kadang lambat, bukan tidak dibayar, tetapi gajinya itu juga lambat ngasihnya. Itu adalah salah satu efek daripada lockdown yang ada di Kota Mekah ini. Kalau supir kayaknya diuntungkan. Jadi yang paling tragis itu yaitu teman-teman kita yang ada di Kota Mekah ini, yang beliau-beliaunya itu biasanya itu handle travel umroh ataupun membawa jamaah umroh sebagai mutawif seperti Mas Agung ini sangat berdampak sekali. Mereka terpaksa ini menganggur ya mudah-mudahan nanti cepat dibuka. Kalau menganggurnya 1 bulan 2 bulan sih nggak apa-apa, tapi kalau nanti sampai 1 tahun, Masya Allah nanti nggak bisa dibayangkan ini. Padahal saudara-saudara kita yang di sini yang bekerja mutawif itu mungkin ada ribuan Mas ya, atau banyak ya Pak? Paling banyak pokoknya. Mereka banyak juga yang mengurusin jamaah umroh itu banyak orang kita. Mungkin ada sekitar 500-700 orang ada itu. Sekarang kena dampaknya, mereka sedang menunggu dibuka kembali Masjidil Haram ataupun umroh itu dibuka lagi ya. Dan setelah normal bisa kembali bekerja seperti biasa. Dan seperti inilah. Juga kan dari Indo kan nggak bisa berangkat ke sini kan Mas ya? Yang apa? Dari Indo umroh tuh kan nggak bisa berangkat. Jadi nggak bisa umroh. Jadi sangat berdampak sekali. Ini warga negara yang ada di
perantauan khususnya di kota Mekah ini atau di Saudi Arabia ini pada umumnya. Mereka banyak yang bersedih juga dengan kondisi yang seperti ini. Mereka sebetulnya ada sebagian yang mau pulang ke Indonesia atau kontraknya sudah habis tapi terpaksa nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Itu juga sangat menyedihkan sekali. Tapi ya gimana juga kita harus bersabar. Seperti saya juga sebetulnya sudah pengen mau pulang ke Indonesia, sudah kangen keluarga di Indonesia, tapi dengan kondisi seperti ini terpaksa kita juga harus sabar, hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan musibah ini, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ini cepat bisa pulih seperti sedia kala, dan Masjidil Haram tentunya Masjidil Haram bisa kembali dibuka lagi normal seperti dulu, karena ini mendekati Ramadan. Saya sendiri juga kangen suasana Ramadan yang ada di kota Mekah ini. Seperti inilah tadi sedikit bincang-bincang dengan Mas Takim dan Mas Agung tentang keluh kesahnya warga negara Indonesia yang ada di kota Mekah ini khususnya. Dan terpaksa Mas Agung ini terus terang saja mereka selama nggak kerja nganggur ini sementara tinggal di rumahnya Mas Takim nih ya? Iya. Masya Allah, jadi Mas Takim ini hatinya sangat mulia sekali. Mereka membantu saudaranya kita ini senasib perjuangan ini, Masya Allah. Alhamdulillah, jadi Alhamdulillah sesama perantau di negeri orang khususnya di Mekah ini mereka saling membantu ketika ada musibah seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan. Oke, saya kira itulah sedikit wawancara saya dengan warga negara Indonesia yang ada di khususnya ini di kota Mekah. Mereka yang bisa dibilang terjebak dalam suasana lockdown, yang dikarantina wilayah, yang dibatasi keluarnya. Mudah-mudahan suasana ini cepat berlalu, Allah segera mengangkat wabah corona ini. Dan tidak lupa kita semuanya harus tetap menjaga kebersihan, kesehatan, dan tentu saja kita harus mentaati aturan-aturan yang diperlakukan oleh pemerintah dimanapun kita berada. Dan sekian tayangan ini, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan, manfaat untuk para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.